Oke, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat belajar gak? Masih. Masih ya, semoga selalu semangat belajar. Oke, hari ini kita akan berkenalan lebih dekat lagi ya dengan bahasa Prancis dengan topik pelafalan. Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Madam. Ya, ada materinya ya. Sebentar, kita sambil cek teman-temannya. Oke. Nah, pelafalan dalam bahasa Prancis itu disebutnya le prononciation. Sudah terlihat ya slide-nya? Kita sambil berjalan aja ya, sambil nunggu teman-temannya yang lain, karena mengingat durasi juga. Nah, jadi pelafalan dalam bahasa Prancis itu kita lafalkannya dengan le prononciation. Jadi di bahasa Prancis itu ada yang namanya artikel seperti ini, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu contohnya de ya, misalkan. Nah, kalau di bahasa Prancis kita sering lihat ada yang la depannya, ada yang le, ada juga yang le. Nah, nanti kita akan belajar kapan kita pakainya yang la, kapan kita pakainya yang le, dan kapan kita pakainya yang le. Khusus yang ini, kita bacanya le ya, bukan le. Jadi ingat kalau ada S di belakangnya, kita bacanya le. Kemudian, ini kita lafalkannya prononciation ya. Jadi, ciri khas bahasa Prancis itu memang kalau ada huruf N di belakang, kita bacanya berbunyi eng gitu ya. Jadi prononciation ya. Jadi kita bacanya le prononciation atau pelafalan. Sampai sini paham ya? Bisa kita lanjut. Masih terlihat ya slide-nya? Kalau misalkan slide-nya tidak terlihat, boleh tolong diinformasikan. Nah, sekarang kita akan mengenal gimana sih cara melafalkan kata-kata dalam bahasa Prancis. Nah, ini ada beberapa kuncinya. Jadi dalam bahasa Prancis itu, huruf mati, sudah mengenal ya huruf mati itu selain huruf A, I, U, E, O, ya, atau disebut juga huruf konsonan. Pada akhir kata, pada umumnya, jadi nggak semua ya, tetapi pada umumnya tidak dibunyikan, ya. Di sini ada contoh katanya dalam bahasa Prancis, dan di sini ada cara kita mengucapkannya.
Jadi untuk materi pada PowerPoint ini silahkan fokus dulu ke pelafalannya saja, tetapi Madam juga menyertakan artinya di sampingnya. Jadi sambil belajar juga, tetapi kita fokuskan dulu ke pelafalannya. Contoh yang pertama ada apre, ya. Di sini kan di belakangnya ada S ya, tapi S-nya tidak kita baca, dibacanya apre, ya. Dan huruf R-nya itu samar-samar, tidak tegas ya, kita menyebutkan atau membunyikan huruf R-nya itu tidak jelas gitu ya, tidak tegas gitu, agak samar-samar sedikit. Itu memang ciri khasnya seperti itu, ya. Jadi kita lafalkannya apre, ya. S-nya tidak dibaca. Kemudian ada ne, ya. Ini dibacanya ne karena Z-nya tidak kita baca. Kemudian ada noh, ya. D-nya juga kita tidak dibunyikan. Seperti itu, ya. Nah, kalau tadi huruf mati yang di akhir yang tidak dibunyikan, sekarang huruf mati pada akhir kata yang dibunyikan. Ada huruf apa saja? Ada huruf C, F, L, Q, dan R, ya. Ini ada contoh katanya. Rock, ya, dibacanya rock. Ada nerve, 9, ya. Kita sudah mengenal nih, nerve, 9. Ada mer. Nah, jadi ingat nih, kalau misalkan di akhir kata itu ada huruf C, F, L, Q, dan R, itu dibaca, ya. Seperti ini contohnya. Kemudian, jika kata itu diikuti dengan huruf hidup. Huruf hidup itu huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Maka huruf mati pada akhir kata harus ditautkan dengan huruf awal, ya. Huruf awalnya yang tadi, yang A, I, U, E, O itu, dari kata berikutnya. Masih bingung misalkan, gimana ya contohnya? Nah, di sini ada contohnya. Karena ini menggabungkan dua kata, jadi contohnya di dalam kalimat ya. Yang diberi garis tebal ini adalah yang mencerminkan penjelasan ini, ya. Jadi, kalau di sini kita lihat nih, ada kata après sama avoir, ya. Nah, karena avoir akhirannya R, jadi kan dibaca ya R-nya. Tetapi kalau di sini karena dia akhirannya S, S-nya tidak dibaca. Tetapi karena si S ini bertemu dengan kata selanjutnya yang depannya vokal, dia jadi dibaca, tetapi dibacanya berbunyi kan Z. Contoh, après avoir. Jadi kita bacanya bukan après avoir, tapi après avoir. Walaupun ada spasinya, tetap kita nyambung bacanya. Karena dia, si huruf S ini, ada di tengah-tengah huruf vokal. Seperti itu ya. Contoh pelafalan kalimatnya, il boit du jus après avoir mangé. Ya. Jadi ingat, kalau misalkan kata di sebuah kata ada huruf S di ujungnya, kemudian kata setelahnya itu bertemu dengan huruf vokal, dia dibunyikannya jadi Z. Ya, ini ada contoh bacanya. Après avoir. Ya, seperti itu. Mungkin kalau pertama-tama masih sedikit bingung, tapi nanti setelahnya akan terbiasa. Kita coba lanjut dulu ya. Nah, kita akan mulai masuk ke gimana cara melafalkan per huruf ya. Kalau di pertemuan yang pertama kan sudah dikenalkan alfabet ya dengan lagu. Nah, sekarang kita lebih fokus ke pelafalan per huruf jika ditemukan di dalam kata. Untuk huruf vokal A, I, U, E, O itu serupa dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau A tetap A, tegas gitu ya. I tetap I dibacanya. Di sini yang di dalam kurung cara bacanya ya. Kemudian ada U juga tetap U, tapi ada juga beberapa kata yang
U-nya itu agak imut gitu ya, agak gitu, nggak terlalu tegas. Kemudian untuk E, ada beberapa, ada yang kita lafalkan E tegas, atau ada yang kita lafalkan E, gitu ya. Kemudian O, tetap O tegas ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan E itu di kata ini artinya dan ya, dibacanya E. Dibacanya E, T-nya tidak dibaca. Artinya dan. Gitu. Nah, selanjutnya, huruf vokal itu suka memiliki tanda di atasnya, ya. Waktu kita menyusun teks perkenalan, kan ada yang huruf A-nya di atasnya ada cureknya ya, ada yang ke kanan, ke kiri miringnya. Nah, itu sebetulnya memiliki makna pelafalannya untuk melafalkan intonasinya. Jadi, huruf hidup yang mempunyai tanda aksong, jadi curek itu disebutnya aksong ya kalau dalam bahasa Prancis. Nah, aksong itu ada beberapa macam. Salah satunya aksong sircumflex yang bentuknya seperti tanda topi ya, seperti ini. Pada huruf A, I, U, O, dan juga ada di huruf E, dibunyikan agak panjang ya, tapi nggak terlalu panjang. Karena kalau kita melafalkannya dalam kalimat biasanya tidak terlalu ketara, tapi sebetulnya itu dibunyikannya agak panjang. Contoh, ini kita baca batimong, ya, ada il, ada syur. Nah, jadi ada sedikit naik turunnya gitu ya, seperti itu. Nah, ada ciri khas juga, jadi walaupun kalau kita lihat ujungnya ini sering kita temui di kosakata bahasa Inggris, tapi pelafalannya beda jauh gitu ya di bahasa Prancis. Pokoknya kalau ada N di belakang kata itu dominan kita lafalkannya dengan eng, ya. Jadi batimong. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah kenal huruf vokal, sekarang kita masuk ke konsonan dari B sampai Z ya. Untuk huruf B dibacanya tetap B, ya sama seperti bahasa Indonesia. Seperti ini ada contoh bato, tetap B ya, dan tetap tegas. Kemudian huruf C, nah huruf C ini ada beberapa macam. Kalau huruf C-nya itu nanti ketemu huruf A, O sama U, dia akan berbunyi K. Ya, contoh kado. Nah, kado ini unik sekali karena memang di bahasa Indonesia pun kado disebutnya kado kan dan memiliki makna yang sama dengan bahasa Prancis. Ya, hanya tulisannya berbeda. Jadi pelafalan dan maknanya sama dalam bahasa Indonesia tetapi tulisannya berbeda, kado. Ya. Artinya juga